Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Cahyo. Video ini saya akan berbicara tentang insecure, diet ala stoik oleh Sakyus. Mungkin teman-teman tahu ya kisah Sakyus. Ya, sebagian yang Kristen pasti tahu lah. Mungkin saya nggak akan menjelaskan tentang itu, tapi ada kaitannya tentang kisah Sakyus. Kemudian insecure. Teman-teman pasti yang terutama umur 20-an lah, atau akhir belasan gitu, kayak umur 17, 18, 19 pasti pernah merasakan insecure ya. Yang beraktif media sosial nih, berkecimpung di dunia media sosial tuh pasti akan merasakan, bukan merasakan tapi pernah lah punya pengalaman atau melihat pengalaman orang lain tentang insecure itu ya. Kita nggak perlu menerjemahkan insecure itu apa, dirasakan aja udah jadi beban ya, apalagi diterjemahkan sulit. Mungkin apa ya, diterjemahkan secara baku itu sesuatu yang bukan nggak mungkin tapi sulit, tapi dirasain aja udah berat gitu ya. Cukup tahu ya, bahasanya sekarang itu cukup tahu aja ya, mungkin itulah ngantarnya. Nah, jadi insecure itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat, tapi jika berlebihan itu yang tidak baik. Bukan insecure itu baik, tapi mungkin rasanya itu sebenarnya baik-baik aja. Jika rasa insecure tuh baik aja asal pada porsinya. Jika berlebihan ya buruk kan hasilnya. Nah, untuk menanggapi insecure sebagai sesuatu yang berlebihan itu akan aku kenalkan dengan pendekatan filsafat stoik. Kita akan ambil 3 buahnya aja ya, anggap aja buah ini sebagai diet kita ya. Yang pertama itu adalah hal buruk itu akan selamanya ada dan terjadi pada kita. Ya, maksudnya gini teman-teman, di hidup ini pasti hal buruk itu akan saja menimpa kita. Kayak kalau naik motor di jalan kecelakaan itu ada kemungkinan gitu, atau bahkan jalan kaki aja tuh ada kemungkinan kita celaka. Ya, bukan berarti ini pesimis atau kita melihat bahwa hidup ini ironi, tapi ya kita harus mengakui bahwa di setiap pilihan kita tuh pasti ada menghasilkan dampak negatif ya. Itu hal-hal buruk itu, tapi kita perlu sadar, kita jangan melarikan diri dan menganggap bahwa hal buruk itu tidak ada, bahwa hidup selamanya bahagia itu mungkin itu sedikit bullshit ya. Itu sangat-sangat wah gitu, sangat-sangat utopis, tidak dongeng mungkin itu ya bahasanya. Jadi teman-teman mesti sadar dan menerima bahwa hidup itu ada negatif tapi ada positif. Jangan hanya mau menerima positif tapi menganggap negatifnya itu tidak ada. Semakin tidak dianggap, semakin dia menyakiti kita. Seperti itu teman-teman. Kemudian buah kedua, mungkin ini buah yang sangat menarik ya dari poin ini, yaitu selalu ingat kalau ada hal-hal yang di bawah kontrol kita dan juga enggak. Nah, ini cukup relevan juga sih, apalagi dengan kita ya, generasi sekarang ini. Kita mungkin beranggapan gini, aku mau dilihat orang maka aku harus trendy. Wah, si dia bajunya bagus ya, aku coba siapa tahu mereka juga tertarik sama aku. Apakah ini udah suatu misbranding gak sih ya? Artiannya jangan terlalu berharap bahwa orang akan, maksudnya gini, kita perlu sadar bahwa yang bisa mengontrol itu, yang bisa kita kontrol diri kita. Ya kayak apa ya, kayak kita mau melakukan apa-apa ya yang bisa mengontrol kita. Tapi jika kita mau mengharapkan A dari orang lain atau lingkungan tapi yang dapatnya B ya itu pasti. Jadi kita nggak bisa mengontrol untuk mendapatkan B. Ya kita mesti sadar bahwa ada yang di kehendak kita, ada yang di bawah nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Nah, buah yang ketiga ini mungkin reflektif sekali ya sifatnya. Belajar untuk menerima apapun yang terjadi. Ini nggak ada penjelasannya ya, teman-teman hanya perlu belajar untuk menerima apapun itu dari yang tadi saya bilang. Mungkin itu sekian ya dari video ini tentang insecure. Terima kasih.